Halo sahabat jadul, bertemu lagi dengan kami. Kali ini, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan permainan kempyeng. Permainan kempyeng itu zaman dulu biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Permainan kempyeng itu sederhana. Dia hanya membutuhkan satu alat, yaitu koin. Koinnya itu terdiri dari 5. Nah, ini ada 5. Nanti bisa pakai koin apa aja, terserah. Oke, selanjutnya cara mainnya. Pertama, kempyeng itu ada beberapa tahap, ada 2 tahap yang dilakukan. Tahap pertama seperti ini, kita kempyeng koin itu, kempyeng itu kita sebar. Setelah seperti ini, oh ya, sebelumnya kempyeng itu bisa dimainkan beberapa. Tapi kalau dulu itu biasanya dimainkan 2, jadinya berlawanan. Misalnya saya dengan teman saya. Oke, ketika saya sudah menyebarkan koin tersebut, nanti teman saya akan memberikan tantangan kepada saya. Tantangan pertama itu dia akan mengambil 1 koin. Misalnya ini diambil. Tantangan kedua, dia akan memberi perintah kepada kita untuk bagaimana cara kita untuk membuat agar salah satu koin itu mengenai koin lain. Contohnya, koin ini harus dikenakan dengan koin ini. Oke, bagaimana caranya? Nanti bisa dengan bantuan tangan seperti ini. Kita coba. Ketika seperti ini tidak kena, itu maka mati. Berganti ke pemain selanjutnya. Kita coba lagi ya. Kita kempyengkan koin. Oke, setelah kita kempyengkan koin, lawan akan menunjuk salah satu koin yang akan diambil. Misalnya ini kita ambil. Selanjutnya lawan akan menunjuk koin mana yang harus dikenakan. Contoh, koin ini harus kena dengan koin ini, koin ini harus kena dengan koin ini. Oke, kita coba. Kena 1. Kena. Ketika tantangan pertama itu sudah selesai, maka kita berlanjut ke tantangan kedua. Tantangan kedua ini untuk mendapatkan berapa poin yang kita dapat dalam satu babak. Tantangan kedua ini caranya seperti ini. Koin kita lempar, kita balikkan ke punggung tangan. Setelah itu kita lemparkan ke punggung tangan satunya. 1, 2, 3, 4. Kita dapat 1 poin. Ketika ini selesai, karena kita tidak mendapatkan poin 5 full, maka berganti ke pemain lawan. Seperti itu cara mainnya. Ketika kempyeng, nanti akan kita bertemu dengan beberapa kondisi. Salah satu kondisinya itu, misalnya ketika kita kempyeng, ada koin yang bertumpuk 2 seperti ini. Ketika koin bertumpuk 2, maka koin yang bertumpuk ini kita ambil, dan lawan akan mengambil bebas salah satu dari 3 koin ini. Misal lawan mengambil ini, berarti tinggal 2 koin yang harus dikenakan. Ini tantangan pertama sudah selesai. Ketika tantangan pertama sudah selesai, kembali ke tantangan kedua. Kembali seperti ini tadi. Ketika jatuh semua, maka mati, tidak mendapatkan poin. Oke. Nanti juga akan terjadi kondisi bagaimana koin itu bertumpuk 3. Bertiga seperti ini. Oke, ketika bertiga seperti ini, maka koin akan kita posisikan bertumpuk 3 itu di tengah dengan diapit 2 koin tunggal. Ini termasuk ke tantangan pertama juga, tapi dengan kondisi 3 koin bertumpuk. Untuk menyelesaikan tantangan ini, kita harus membuat koin ini terkena dengan koin ini.
Caranya bagaimana? Nah, nanti bisa dengan bantuan tangan seperti ini. Kita coba apakah bisa atau tidak. Nah, ini tidak bisa. Nah, itu bisa. Nah, maka berlanjut ke tantangan kedua. Sama seperti tadi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mendapat 2 poin. Sama peraturan seperti tadi, karena saya tidak bisa mendapatkan full 5 poin, maka berganti ke pemain lawan. Ya. Untuk kondisi selanjutnya pada tantangan pertama, nanti akan bertemu dengan koin yang bertumpuk 4 seperti ini. Bertumpuk 4 dengan 1 koin tidak bertumpuk. Maka koin yang tidak bertumpuk akan kita taruh di tengah, diapit dengan 2 koin yang bertumpuk seperti ini. Ini 2, ini juga 2. Nah, untuk menyelesaikan tantangan pertama dengan kondisi koin bertumpuk 4, maka kedua koin ini harus mengenai koin ini. Caranya seperti tadi, dengan bantuan tangan. Kita coba. Nah, ketika kena, maka kita akan beralih ke tantangan kedua seperti tadi. Ada kondisi terakhir di mana pada tantangan pertama koin itu bertumpuk 5 seperti ini. Nah, ini sebenarnya kondisi yang paling susah karena untuk penempatannya itu hampir tidak memiliki jarak. Nah, seperti ini, terus satu dikasih. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal pemain lawan dia maunya mengambil koin yang mana. Misalnya diambil koin ini. Nah, terus untuk tantangan selanjutnya koin mana harus terkena koin mana. Misal koin ini harus terkena koin ini dan koin ini harus terkena koin ini. Nah, berarti kita di tahap ini untuk mengenai yang pertama itu koin ini ke koin ini. Caranya seperti tadi, kita coba. Nah, ini nggak kena. Nah, berarti mati, ganti ke pemain selanjutnya. Untuk peraturan ketika mati, ini ada beberapa. Contohnya, apabila, nah ini pemain lawan menunjuk koin ini harus mengenai koin ini dan koin ini mengenai koin ini. Apabila nah itu masih kena, berarti masih hidup. Tapi apabila seperti ini tidak kena, itu mati. Kedua, seperti ini. Pemain lawan ingin mengambil yang koin ini. Nah, pemain lawan menunjukkan ini harus kena dengan koin ini dan koin ini harus kena dengan koin ini. Apabila terjadi kasus seperti ini, nah bukan harusnya kan ini ketemu ini nih, nah, tapi ternyata tadi yang ini kena yang ini, maka itu mati, berganti ke pemain lawan. Nah, selanjutnya mati itu juga bisa ketika tahap kedua apabila kita tidak bisa menyelesaikan misi seperti ini. Nah, itu sudah mati. Nah, seperti itu peraturan dari permainan Kempyeng. Semoga permainan tradisional tetap lestari dan mari kita melestarikan permainan tradisional. Terima kasih.